Indonesia Saat ini Indonesia sedang tak kondusif, baik aspek keamanan maupun ekonomi. Untuk aspek keamanan, Indonesia masih dihantui oleh demo mahasiswa yang memicu amuk massa. Sedangkan aspek ekonomi, saat ini daya beli masyarakat sedang lesu, membuat sektor real menurun. Di tengah ketidakpastian ini, muncul isu Menteri Keuangan Sri Mulyani ingin mundur dari Kabinet Merah Putih. Beredar isu Sri Mulyani stres rumahnya dijarah. Selain itu tekanan soal anggaran membuatnya ingin mundur. Menurut sejumlah ekonom, kabar ini berpotensi mengguncang pasar keuangan bila terbukti benar. Manajer Riset dan Pengetahuan De Prakarsa, Robi Rushandie, menilai Sri Mulyani menjadi figur penting di mata investor domestik maupun global. Jejaring kuatnya di pasar keuangan internasional membuat Sri Mulyani mampu menarik minat investor. Posisi itu dinilai menguntungkan pemerintah yang masih mengandalkan utang untuk membiayai negara. Ia menambahkan, gejolak pasar juga akan dipengaruhi oleh sosok pengganti Sri Mulyani. Menurutnya, figur penerus bendahara negara akan sangat menentukan arah kebijakan fiskal dan sentimen investor. Dengan isu ini kalau saya perkirakan jika benar-benar mundur ya, maka financial market pasti anjlok. Apalagi pasar saham, kemudian rupiah dan juga pasar obligasi, ujar Robi dikutip dari Kompas.com. Ia menambahkan, gejolak pasar juga akan dipengaruhi oleh sosok pengganti Sri Mulyani. Menurutnya, figur penerus bendahara negara akan sangat menentukan arah kebijakan fiskal dan sentimen investor. Download Tribun X sekarang. Prasetyo Hadi sendiri enggan menjawab lebih pasti ketika ditanya apakah Sri Mulyani ini dicopot atau mundur dari jabatannya. Prasetyo Hadi hanya menegaskan bahwa pencopotan menteri sepenuhnya menjadi hak prerogatif dari Presiden Prabowo. Prasetyo Hadi juga menuturkan bahwa pencopotan Sri Mulyani sudah dilakukan berdasarkan evaluasi yang sebelumnya sudah diputuskan. Shalom Indonesia, shalom semuanya yang ada di seluruh dunia, di Eropa, di Israel, di Haifa, alma mater saya, dan hari ini kita melanjutkan Indonesia bangkrut. Ya, bagaimana bisa bangkrut? Ya, negara yang kaya tapi penduduknya kere, ayam mati di lubung padi. Ada banyak sekali negara miskin, penduduknya miskin. Ada banyak sekali negara miskin yang penduduknya kaya. Misalnya Singapura kan negara miskin, nggak punya apa-apa kan, tapi penduduknya kaya. Ya, nah Indonesia ini negara yang kaya tapi penduduknya miskin. Ya. Sri Mulyani ini berarti sudah 15 tahun ya, kurang lebih ya. 15 tahun jadi Menteri Keuangan, lebih lama daripada presidennya. Kalau negara dalam kondisi seperti Indonesia ini yang paling penting adalah Menteri Keuangannya, ya. Perusahaan-perusahaan itu yang lagi goyang itu, yang paling penting itu Menteri Keuangannya, ya. Manajer keuangan, direktur keuangan. Nah, sekarang kalau direktur keuangannya udah nyerah, wah ya tamat. Ya, dan Indonesia berkali-kali diselamatkan dari kebangkrutan itu oleh Sri Mulyani. Saya bukannya mau memuji-muji, bukan, tapi kita terima fakta ya, bahwa Sri Mulyani ini adalah salah satu menteri ya, mungkin satu-satunya ya menteri yang menyelamatkan Indonesia ya dari kebangkrutan dengan segudang prestasinya. Ya, saya tidak silau dengan prestasi. Kadang-kadang orang jalanan lebih pintar daripada orang yang diakui prestasinya oleh dunia ya. Kadang-kadang ya muncul. Tapi kalau kita lihat ya si Yudi Purbaya ini kan pengalamannya cuma di pasar saham saja, di dana reksa saja. Lalu dia jadi menteri, dia bisa apa kira-kira? Ya kan? Kira-kira dia bisa apa? Saya kok ragu. Jangan-jangan tahun depan aja Indonesia udah bubar. Prediksi kita ya, prediksi kita 2030 tahun depan aja udah bubar. Saya kira salah langkah ya. Tapi memang udah mutung ya, difitnah begitu rupa Sri Mulyani. Dia yang paling berjasa, bukan Jokowi, bukan SBY. Ya presiden mah cuman politik ya, cuman buat menyenangkan, memuaskan orgasme spiritual, orgasme politik yang lagi sange dari para partai. Tapi Menteri Keuangan inilah yang paling berperan. Mau apa kita ini? Nah, dengan Sri Mulyani mundur, ya mutunglah. Udah begitu, tekanannya begitu besar, ya rumahnya dijarah, sama seperti Menteri Nadiem Karim ya. Kasihan ya. Saya sih yakin Nadiem Karim itu tidak korupsi ya, itu memang dijebak gitu ya. Ya itulah Indonesia ya. Saya kira memang tidak pantas Indonesia itu jadi sebuah negara. Tidak pantas.
Cara berdirinya pun, cara berdirinya negara Indonesia dengan menipu banyak orang ya, yang akhirnya korbannya banyak. Soekarno itu menipu banyak orang ya, si Soekarno ini. Jadi korbannya banyak. Kalau Anda berpikir Indonesia akan makmur, Anda sedang masturbasi. Para pendeta-pendeta yang berpikir Indonesia akan makmur dalam waktu dekat ini hanya masturbasi. Indonesia itu harus bubar dulu. Harus bubar dulu, ngerasain pahit dulu kehancuran. Baru nanti anak-anak mudanya ganti semua ya, menggantikan orang-orang tuanya. Satu generasi, saya dulu sudah pernah bilang berkali-kali, untuk bisa memakmurkan Indonesia itu butuh satu generasi itu digenosida, dibunuh, hilang, tidak boleh ada pengaruhnya. Ya, satu generasi ya. Diganti nanti generasi yang idealis, kejam ya. Ya mungkin ya itulah cikal bakal komunisme baru, neo-komunis Indonesia. Bisa jadi ya. Kalau nggak bisa. Ya, pakai kalau Islam Pak ganti, nggak bisa tambah hancur. Kalau dengan Islam tambah hancur Indonesia. Ya, wah susah. Pokoknya ini sudah sulit Indonesia ini. Ya, kalian orang gereja pun berdoa, Tuhan tidak akan jawab. Apalagi orang agama lain, orang Kristen saja doanya nggak dijawab, apalagi yang agama lain ya kan. Nggak akan jawab. Setan jawab iya. Nggak bisa. Caranya hanya dengan cara apa? Menyingkirkan Islam. Satu generasi hilang. Gereja, pendeta-pendetanya satu generasi hilang. Pendetanya korup kok. Pendetanya saja korup. Gimana kamu mau dilawat Tuhan Indonesia? Pendetanya saja korup ya. Makin hari makin parah ya, makin kacau ya Indonesia ini. Ya hanya bisa dengan itu tadi, satu generasi hilang. Nah pertanyaannya ya, andai Ahok jadi jaksa agung, andai kata Ahok jadi jaksa agung, apakah berdampak? Ya kan Ahok kan bilang kan saya mau jadi jaksa agung gitu kan, apakah berdampak? Ya, Anda boleh beropini ya, bebas. Kalau Ahok jadi presiden sekalipun, apakah berdampak? Semua boleh ngomong ya, boleh bebas bicara. Tapi saya kasih tahu Anda ya, kalau Tommy Winata yang jadi presiden Indonesia baru berdampak. Kalau Tommy Winata yang jadi presiden Indonesia itu baru berdampak ya, baru bisa tuh. Oke, kita semua yang sudah jadi co-host silakan berpartisipasi, Pak Andi ya, Bu Ellen silakan semua boleh pertanyaannya ya. Andai kata Ahok jadi jaksa agung atau presiden sekalipun, berdampak enggak? Tapi kalau saya sudah di depan awal ya, kalau Tommy Winata jadi presiden, baru mungkin berdampak. Ya, oke, silakan mulai. Resen dulu, Bu Ellen silakan. Bu Ellen, ini tumben nih Bu Linda Grace nggak nongol nih Bu Linda Grace ini. Bu Ellen silakan. Mana nih Bu Ellen? Pak Frans Risi mau masuk dulu pertama boleh ya, Pak Frans Risi yang jadi co-host. Kapan aja boleh masuk ya, nyamber ya. Mana nih orang-orang nih? Waduh. Bu Ellen mana Bu Ellen? Pak Frans? Karepet juga boleh ya. Karepet juga mau bicara boleh. Semua boleh. Leong-leong semua. Saya nanggepin Sri Mulyani sebentar Pak Po. Boleh Pak Andi. Itu cara yang paling bagus. Kalau saya ya. Soalnya Indonesia ini udah bobrok, udah kanker 4. Kalau saya jadi Sri Mulyani, saya balik ke World Bank. Hidup enak, gaji gede. Udah nggak usah mikirin Indonesia. Bener ya. Cabut aja udah deh. Cabut aja dulu. Kalau saya ya. Kalau saya jadi Sri, ngapain kamu gila apa namanya? Gila kedudukan tapi rumah sampai dijarah hancur gitu. Ngapain coba? Ngapain hidup begituan? Hidup tenang aja kan, dia udah jadi grandma kan, udah punya cucu kan. Ya udah tinggal hidup tenang aja, balik ke World Bank, gaji gede, enak, kerjaan. Itu aja sih kalau menurut saya. Betul tuh apa namanya?
Nah, pertanyaannya itu dia dipecat atau dia mengundurkan diri. Kalau menurut saya dia mengundurkan diri, soalnya dia juga frustrasi dan juga sakit hati Frustrasi melihat lah, sakit rumah. hati. Sakit Iya, hati. melihat rumahnya yang begitu Itu kan dihancurin masa penghinaan, sampai Pak. begitu, Bukan hah? masalah harta, tapi penghinaan itu. Iya, Yang mati-matian berjuang buat Indonesia, malah dijarah, itu kan penghinaan, Pak. apa? Iya, apa hubungannya DPR sama dia? Tapi dia jadi target, yang ngapain lagi? Kalau kalau saya sih, udah benar dia cabut. Itu aja sih Pak Pol. Lanjut yang lain. Silakan kasih pencerahan kepada rakyat jelata. Tes suara Pak Paul, Silakan, Om Bung. tes suara. Aduh, ini menarik ya Iya, topik hari ini ini. sudah diduga ya. Sudah diduga. Sudah diduga. Tapi kalau menurut saya sih, sepertinya dia yang minta mundur Pak Paul. Gitu. Iyalah. Sepertinya dia yang minta mundur. Dari sisi kebijakan, saya kan ekonom. Saya tahu bagaimana Sri Mulyani melaksanakan kebijakan. Jadi, Pak, tes ya, suara Pak Paul, ya, apakah oke, terdengar? lanjut. Ya, tadi ketutup ya mikrofonnya ya. Lanjut. Ya, sampai di mana Pak Paul tadi? Pas ketutupnya. Baru sebentar kok sampai tadi pendapat tadi. Halo? Ya, sampai di mana Pak? Ada yang nutup tadi kayaknya. Nggak tahu, salah satu co-host mungkin kelihatannya. Jadi, Gitu. Nggak apa-apa, lanjut aja. jadi Lanjut. iya, jadi sebetulnya apapun rumusan yang dilakukan oleh ekonom itu sama aja Pak Paul. Mau Sri Mulyani, mau siapapun dengan kondisi Konoha sekarang ini, jurusnya akan sama, ya. Jadi ini kan kepentingannya, ini kepentingan program-programnya para politisi, para ketua partai, anggota-anggota DPR. Ini kan semua ini kan hidupnya dari anggaran pemerintah, ya. Hidupnya dari anggaran pemerintah. Nah, jadi mau siapapun nanti yang akan jadi ini, ya tetap akan sama. Sebetulnya kalau Bu Sri Mulyani dari awal kabinet ini dia tidak masuk lagi ke dalam kabinet, saya kira waktu itu lebih bijaksana. Kenapa? Dengan cara demikian dia namanya tetap bagus Pak Paul. Ini kan jadi buruk namanya kan, seolah-olah kenaikan pajak, kenaikan biaya hidup, terus kemudian semuanya itu ditimpakan kepada Sri Mulyani seorang. Kan itu kan sekarang ini masalahnya. Padahal rumus untuk mengatasi kebijakan ekonomi itu teorinya hampir sama, Pak. Mau ekonom yang manapun. Nah, yang sekarang kalau misalkan ada ekonom yang baru, oke lah. Saya lihat yang baru ini banyak kan jadi staf di Dana Reksa dan di perusahaan. Jadi staf ahli. Jadi dia ini belum pernah menjadi seorang pelaksana kegiatan ekonomi atau pembuat kebijakan, tapi hanya menjadi staf ahli, Pak Paul. Nah, orang-orang seperti menteri yang baru ini, saya kira jam terbangnya masih kurang, belum teruji gitu ya. Itu dia belum teruji. Nah, kemudian juga yang berikut, yang kita harus lihat, kemampuan seorang menteri keuangan itu adalah bagaimana dia bisa mengumpulkan dana, mendapatkan uang dari luar, baik itu pinjaman atau misalkan investasi atau apapun ya. Bagaimana mengelola aset atau kekayaan negara supaya bisa menjadikan income gitu. Nah, yang paling lucu ketika Sri Mulyani jadi menteri di awal pemerintahnya Pak Prabowo ini, dia nggak tahu itu yang namanya Danantara itu, Pak Paul. Sesudah dia jadi menteri, Danantara baru dibentuk. Itu di luar program yang dia perkirakan sebelumnya. Jadi banyak kejutan-kejutan juga buat beliau gitu sebagai seorang menteri keuangan. Jadi banyak yang tertutup ini. Nah, yang kita lihat calon menteri yang baru ini orangnya LBP Pak Paul. Ya. Orangnya Darth Vader ini. Nah, kita lihat apakah nanti dia ini akan memberikan keuntungan kepada oligarki yang ada di belakang LBP ataupun konco-konconya LBP ataupun kepada geng Solo, kita nggak tahu juga, Pak. Karena kalau lihat rekam jejaknya, saya udah kirim ke Pak Paul juga itu ada beberapa, tapi nanti coba saya cek lagi. Nah, ini kelihatannya bukan orang yang baru, orangnya geng Solo sepertinya gitu, atau orang paling tidak orangnya LBP gitu. Nah, basicnya dia S1-nya dia di bidang teknik, S2, S3-nya ekonomi. Biasanya kalau orang yang
ekonom yang bukan basic S1-nya bukan orang ekonomi, dia tidak terikat dengan pakem ideologi. Ideologi kalau kita lihat dalam ilmu ekonomi ada Keynesian, ada yang namanya ekonomi klasik, ada yang namanya macam-macam. Dia tidak terikat dengan pakem ideologi. Cenderung akan seperti orang-orang teknik yang jadi ekonom seperti Pak Rizal Ramli dulu. Ya, dia cenderung dengan jurus yang pragmatis. Tetapi ada saya lihat kecenderungan hari ini pasar merespon Menteri Keuangan yang baru ini dengan negatif. IHSG turun ya. Nah, ini juga masih proses ini. Apakah besok akan makin turun atau bisa rebound, bisa kembali lagi naik? Ya, pasar kelihatannya merespon dengan negatif gitu. Ya dibandingkan dengan ini dianggap masih kalah kelas dengan Sri Mulyani. Kira-kira begitu Pak Paul. Nah, apapun alasan politik di balik penunjukan orang ini, kita nggak tahu. Kalau tadinya saya berpikir siapa ya itu ya wamen itu ya Thomas Djiwandono masih ponakannya Pak Prabowo. Tapi dia latar belakang ilmunya sejarah. Terus disuruh mengelola keuangan negara. Saya kira nggak akan nyambung. Nah, tadinya saya menduga kalaupun diganti itu yang wamen yang satu lagi. Yang namanya Suhasil Nazara. Kalau itu memang setahu saya memang ahli fiskal. Tapi kan dia bukan politisi. Dia kan murni sebagai seorang apa? Seorang ya saya kira cantolan dia ke politik juga nggak terlalu kuat karena ini anak nggak suka main politik dari dulu yang setahu saya, hanya dia memang betul-betul akademisi dan orang pinter gitu. Nah kalau yang wamen yang baru ini yang lulusan ITB ini ya saya nggak tahu apakah dia cukup dikenal nanti oleh lembaga-lembaga keuangan di dunia internasional untuk apa ya untuk bagaimana ya ujung-ujungnya jadi Menteri Keuangan ini tujuannya apa sih Pak Paul? Bagaimana supaya uang datang ke Indonesia ya untuk keperluan pemerintah ya baik itu untuk pembangunan atau untuk operasional atau untuk investasi, intinya di situ aja sih Pak Paul. Saya sih menduga ini baru prediksi ya, bukan berarti saya berpikiran negatif. Saya kira nggak akan banyak perubahan Pak dengan menteri yang baru ini. Saya udah bisa prediksi nggak akan banyak perubahan karena ilmu ekonomi itu ya begitu-begitu aja Pak Paul. Begitu-begitu aja dan ngelihat potensi dasar kita, potensi ekonominya kita sekarang ini di Konoha, juga nggak ada yang sesuatu yang spektakuler, nggak ada yang berlebih gitu. Saya kira nggak akan banyak perubahan. Cuman kelihatannya pergantian ini perlu mungkin satu permintaan pasar supaya seolah-olah sekarang kan semua yang buruk kan ditimpakan kepada Sri Mulyani. Nah yang kedua ya apa namanya ya ganti suasana. Yang ketiga ya mungkin karena Ibu Sri Mulyaninya memang sudah nggak mau lagi. Ya bagaimana orang rumah dirusak begitu, terus dia masih mau menjabat di situ. Ya males lah gitu. Kalau saya pun jadi menteri disuruh begitu, mending saya pergi ke luar negeri Pak Paul, kerja di lembaga keuangan asing. Gitu kira-kira Pak Paul. Terima kasih Pak Paul. Silakan. Nggak akan ada hasil yang jeblok iya. Balik lagi ya, prinsip-prinsip ekonomi kan hanya itu saja. Tinggal bagaimana cara mengimplementasikannya. Sedangkan di Indonesia ini kan untuk mengimplementasikan semua yang keahlian yang Anda miliki kan nggak bisa. Ya kan? Karena semuanya sange. Ya, semuanya minta. Jadi gimana? Jadi lebih banyak berintriknya, lebih sibuk dengan deal-deal dari antar partai, antar kepentingan daripada mengimplementasikan. Beda dengan di Singapura, ya kan? Beda dengan di Eropa. Itu benar-benar skill sangat diperlukan memang. Tapi bisa jadi ya Sri Mulyani sendiri skillnya ada nggak dipakai. Kalau si Purbaya ini namanya orangnya rada narsis ya, rada narsis. Dia rupanya terlalu gembira jadi menteri. Mimpi apa dia gitu ya bisa jadi menteri ya. Tapi saya rasa dalam suasana begini untuk menjadi menteri, dia tuh ada korbannya, ada tumbalnya, atau ada setorannya. Ya menurut saya kok ya jadi malah parah ya. Kecuali dia orang yang berani ya, orang yang berani untuk melawan arus. Kalau sekarang kalau Anda berkompromi habis. Kalau Anda jadi menteri lalu berkompromi dengan semua kebijakan polisi Anda itu ya selesai. Kelar Indonesia ya apalagi Anda cuma mau numpang nampang aja
Sama seperti si Purbaya ini kan kelihatannya ininya nggak ada ya, skillnya nggak ada, cuma numpang-nampang aja. Itu bahayanya itu ya. Oke, balik lagi ya, kembali ke. Ya, jadi gini Pak Paul, Hmm. kalau saya ngelihat si Purbaya ini, ya seperti Pak Paul bilang, tidak akan banyak perubahan kebijakan yang berarti. Ya paling-paling dia cuma nambahin CV-nya bahwa dia pernah jadi Menteri Keuangan. Kemampuan dia sebagai seorang pelaksana atau eksekutor di lapangan belum pernah terbukti. Ya dia hanya semacam kayak think tank ataupun misalkan penasehat atau inilah di apa itu Departemen Maritimnya ketika masih dipimpin sama LBP. Kemudian dia lama juga di Dana Reksa gitu. Nah, sekarang yang timbul berita di publik itu bahwa dia ini orangnya sederhana, makan mau di kantin kantor gitu, orangnya ini. Jadi mulailah timbul upaya-upaya apa pemitosan ataupun pembentukan ini ya, pencitraan. Tetapi dari video yang kemarin yang tadi saya barusan terima, katanya, "Oh, ini gampang, saya bisa atasi semuanya. Ini nanti begini." Lah, ini udah jelas gitu saya bisa atasin. Tapi saya justru dengan dia ngomong begitu saya nggak yakin dia berhasil Pak Paul. Kemungkinan ini orang akan gagal Pak Paul. Ya, akan gagal sepertinya. Terlalu overconfident dan terlalu overclaim menurut saya. Silakan Pak Paul. Berat, nggak bisa. Purbaya ini nggak bisa. Ya, beda dengan kalau ya susah ya. Kalau punya skill pun dijegal ya. Sekarang ini udah nggak bisa. Ya, kecuali ya Prabowo-nya. Yang dibutuhkan adalah Prabowo membackup Sri Mulyani at any cost. Tapi masalahnya kan nggak begitu. Semua terjadi tarik-menarik kepentingan kan. Jadi punya skill pun nggak bisa. Sri Mulyani nggak bakal bisa. Sama seperti Nadiem itu ya. Akhirnya malah menjeblos iya. Ya. Jadi malah kejeblos iya, kejeblos. Namanya Purbaya ini orangnya narsis kelihatannya dia itu ya. Saya kira ya berat ya, berat. Berat Indonesia ini udah nggak bisa Tapi gini loh Pak Paul, dikit lagi ya. Sekarang kalau kita balik lagi ke bisnis ya, simple bisnis, neraca pembukuan. Itu kan harus income kan harus lebih tinggi dari pengeluaran. Sekarang Indonesia ini pengeluaran lebih gede dari income. Bayar interestnya aja nggak bisa-bisa nggak kuat. Terus biarpun kamu taruh orang di sana profesor, doktor, kompresor, nggak bisa betulin. Gimana cara betulin? Yang ini apa namanya ini bunga ini kan harus dibayar tiap bulan. Sedangkan banyak perusahaan yang hengkang itu pajak dari mana? Jadi pemasukan dari mana? Jadi neraca pembukuan nggak pernah seimbang. Nggak peduli kamu taruh, kecuali kalau kamu taruh Tuhan di Menteri Keuangan itu lain lagi. Apapun kepintaran dia, profesor, doktor, kaburator, nggak bisa. Kalau income-nya lebih kecil dari outcome-nya itu gimana caranya? Betulinya itu gimana? Itu aja sih kalau menurut saya. Doesn't matter who it is yang jadi menteri. Ya kan? Lanjut. Oke. Ya, jadi gini Pak Paul, kalau yang kita lihat ya, orang Indonesia itu nggak kekurangan orang pintar, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Kita lihat Tom Lembong ke laut, kan? Kita lihat siapa lagi? Ya, si yang ini Nadiem. Begitu nanti orang-orang pintar ini masuk ke pemerintahan, masuk ke dunia politik, maka tenggelamlah dia. Pasti itu Pak Paul. Kenapa? Karena di Konoha ini nggak ada berkat Pak Paul. Nggak ada berkat. Jadi siapapun yang akan dimasukkan ke dalam birokrasi sepintar apapun, nggak akan ada keberhasilan. Nggak bakalan ada berhasil Pak Paul. Perhatikanlah gitu ya. Apa karena kita ngutukin Israel terus atau karena apa? Nggak ngerti saya sampai sekarang. Silakan Pak Paul. Ya berat memang ya. Ya balik lagi ya. Sekarang ini pengalihan isunya adalah karena asing. Saya sebenarnya kan kejadian-kejadian ini adalah kejadian spontan. Selalu narasinya adalah dalangnya. Selalu narasinya adalah ada provokatornya. Ya provokatornya ya orang Arab itulah, orang Yaman itulah. Ya kan, yang pengen mendirikan negara Islam. Apa kepentingannya Yahudi dengan Indonesia? Nggak ada. Ya kan? Tetapi kalau memang kurang ajar Indonesia ya dibubarin, dipatukin sama orang Yahudi. Ya balik lagi fokus ya kita ya.
Ya, kalau Ahok yang jadi jaksa agung atau presiden sekalipun, bagaimana? Silakan Pak Andi sama Om Bung Toba. Kalau Ahok jadi jaksa agung dengan sistem yang ada sekarang ini, nggak ada gunanya Pak Paul. Kita dulu pernah punya Baharudin Lopa ya, kurang apa dia dulu gitu. Tiba-tiba mati mendadak, nggak tahu diracun atau bagaimana, nggak jelas juga itu. Pokoknya nggak jelas lah pokoknya. Jadi sistem kita ini etos kerjanya, budayanya udah berbeda Pak. Mau orang sebagus apapun dimasukkan ke dalam sistem hukum, ekonomi, politik di Konoha ini akan rusak, ya pasti rusak, nggak akan berhasil. Dulu kita bisa maju ya karena memang Belanda yang pegang, kolonial ya. Tapi begitu Belanda keluar, apa yang terjadi? Belum pernah anggaran pemerintah, fiskal pemerintah itu positif atau punya tabungan negara atau apa, nggak ada. Punya tabungan itu lumayan juga karena kenaikan harga minyak di tahun 1973, dampak dari Perang Yom Kippur. Di situ pemerintah bisa punya penerimaan lebih banyak untuk membangun sekolah-sekolah dan membangun ya macam-macam lah, puskesmas, fasilitas kesehatan. Tapi setahu saya kita nggak pernah punya dana yang cukup dan Orde Baru itu bisa hidup. Karena apa? Karena Freeport Pak Paul, ya. Karena ada uang dari Freeport sama dari Amerika. Jadi siapapun menteri keuangannya selalu harus bisa menutupi defisit transaksi berjalan, ya. Kalau neraca perdagangan saja oke lah, tapi kalau neraca transaksi berjalan, kayaknya kita dari zaman kita merdeka itu susah kayaknya. Dari dulu tetap ngutang. Soekarno emang nggak ngutang? Ngutang juga, ya. Soeharto ngutang, ngutang, tapi dia atur terminologi pembayarannya, ya meskipun tetap berhutang. Orde Reformasi ngutang, ngutang juga. Tapi paling parah hutangnya di zaman Mulyono, Pak Paul. Gila-gilaan, ya proyek mercusuar. Silakan Pak Paul. Pak Andi, mana Pak Andi? Gini Ompong, satu-satunya yang bisa menurut saya ya, yang kelihatannya bisa, itu ibu kota pindah ke IKN tuh, udah ke IKN udah jadi, pindah sana, udah leave Jakarta, leave Bogor, terus presidennya Ahok, itu mungkin masih ada kemungkinan, terus ormas, soalnya kan kalau tetap di Jakarta, ini pengaruh ormas-ormas ini terlalu tinggi. Ya, satu, kedua, membubarkan ormas ini juga nggak gampang kan. Contoh soal EPI, HTI udah dibubarkan. Tapi orang-orangnya kan sama, dia cuma ganti nama ormasnya. Jadi kalau bisa tinggalin Jawa deh. Jawa ini udah barang rusak deh. Isinya ormas-ormas celannya cingkrang. Ya kan? Orang-orang yang gila agama. Itu kemungkinan ada kesempatan. Ahok jadi presiden, pindah ke IKN udah jauh dari Jawa. Nah, itu mungkin Indonesia masih bisa bersatu. Otherwise bubar deh Indonesia kalau menurut saya ya. Jadi problemnya itu kankernya di Indonesia ini, kankernya ini ya ormas yang kelihatannya pada ketakutan sama si ormas ini. Itu aja sih kalau menurut saya. Ya kan? Lanjut. Tadinya saya kira pemerintah mau melakukan pengetatan anggaran dengan mengurangi kabinet, ya, mengurangi menteri, mengurangi apa. Tapi ini ada tambah departemen lagi yang baru, departemen haji kalau nggak salah, malah bertambah gitu. Jadi selama kita nggak bisa meningkatkan efisiensi, ya tetap pengeluaran kan persoalannya kan di Konoha ini kan pengeluarannya yang gede kan gitu kan. Selama ini mau pengeluaran dengan besar-besaran, ya tanpa ada sumber pemasukan yang diperkirakan bisa menutupi gitu. Saya kira sulit Pak, tapi kelihatannya yang berkuasa kan masih punya banyak mimpi, ya. Tetapi tidak bisa didukung oleh perekonomian Konoha ini kan itu persoalannya. Nah, harusnya kita melakukan pengurangan ya menteri, pengurangan komisaris, pengurangan ya segala macam pejabat-pejabat itulah. Ya fokus kepada rakyat, tapi ini enggak. Mereka kan tetap mau dengan program-program mercusuar dan program-program yang menurut mereka itu bisa meninggalkan legacy.
Tetapi itu nanti akan membuat mesin perekonomian akan bergerak semakin berat, Pak Paul, gitu. Jadi mau Sri Mulyani, mau si Purboyo, mau siapapun, sulit. Kenapa? Artinya kita kalau mau mengurangi pengeluaran nggak bisa. Kenapa? Ya karena programnya nggak dikurangi, nggak dilakukan efisiensi. Gitu kira-kira Pak Paul. Silakan Pak Paul. Nah itu balik lagi Pak Ompong, kalau kita mau fair, kenapa nggak ada Department of Holy Land? Kenapa mesti Department of itu Haji? Kita juga bisa minta Department of Holy Land. Jadi subsidi orang-orang Kristen yang mau ke Holy Land. Ya kan kalau mau fair, kita balik lagi ke Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa atau ke Allahan yang Maha Esa, itu balik lagi. Satu-satunya cara yaitu bottom line ya, itu separated church and state, yang meninggalkan agama dengan urusan agama. Ya, itu aja sih. Kalau selama itu nggak bisa, we're stagnant, berjalan di tempat. Oke lah. Jadi ini kita ada Kementerian Agama, ada Kementerian Haji. Ya, tapi Kementerian Agamanya tuh tidak memfasilitasi kepentingan minoritas gitu ya. Tidak mempermudah orang untuk memenuhi hak-haknya sebagai minoritas. Terus tambah lagi Kementerian Haji. Nah, mendingan Kementerian Agamanya dibubarin saja kalau memang nggak ini. Kita juga tanpa Kementerian Agama yang minoritas aman-aman aja kok. Ya, selamat-selamat aja gitu. Nah, jadi gunanya apa? Gunanya sepertinya hanya menambah pos aja, Pak. Pos menteri gitu, nambah pengeluaran tunjangan gaji dan jabatan. Kira-kira begitu, Pak Andi. Silakan, Pak Paul. Ya, memang sudah tamat, susah. Ya, ini Pak Frans sudah, Pak Frans dulu sekarang.
Indonesia Saat ini Indonesia sedang tak kondusif, baik aspek keamanan maupun ekonomi. Untuk aspek keamanan, Indonesia masih dihantui oleh demo mahasiswa yang memicu amuk massa. Sedangkan aspek ekonomi, saat ini daya beli masyarakat sedang lesu, membuat sektor real menurun. Di tengah ketidakpastian ini, muncul isu Menteri Keuangan Sri Mulyani ingin mundur dari Kabinet Merah Putih. Beredar isu Sri Mulyani stres rumahnya dijarah, selain itu tekanan soal anggaran membuatnya ingin mundur. Menurut sejumlah ekonom, kabar ini berpotensi mengguncang pasar keuangan bila terbukti benar. Manajer Riset dan Pengetahuan De Prakarsa, Robi Rushandie, menilai Sri Mulyani menjadi figur penting di mata investor domestik maupun global. Jejaring kuatnya di pasar keuangan internasional membuat Sri Mulyani mampu menarik minat investor. Posisi itu dinilai menguntungkan pemerintah yang masih mengandalkan utang untuk membiayai negara. Ia menambahkan, gejolak pasar juga akan dipengaruhi oleh sosok pengganti Sri Mulyani. Menurutnya, figur penerus bendahara negara akan sangat menentukan arah kebijakan fiskal dan sentimen investor. Dengan isu ini kalau saya perkirakan jika benar-benar mundur ya, maka financial market pasti anjlok. Apalagi pasar saham, kemudian rupiah dan juga pasar obligasi, ujar Robi dikutip dari Kompas.com. Ia menambahkan, gejolak pasar juga akan dipengaruhi oleh sosok pengganti Sri Mulyani. Menurutnya, figur penerus bendahara negara akan sangat menentukan arah kebijakan fiskal dan sentimen investor. Download Tribun X sekarang. Prasetyo Hadi sendiri enggan menjawab lebih pasti ketika ditanya apakah Sri Mulyani ini dicopot atau mundur dari jabatannya. Prasetyo Hadi hanya menegaskan bahwa pencopotan menteri sepenuhnya menjadi hak prerogatif dari Presiden Prabowo. Prasetyo Hadi juga menuturkan bahwa pencopotan Sri Mulyani sudah dilakukan berdasarkan evaluasi yang sebelumnya sudah diputuskan. Shalom Indonesia, shalom semuanya yang ada di seluruh dunia, di Eropa, di Israel, di Haifa, alma mater saya, dan hari ini kita melanjutkan Indonesia bangkrut. Ya, bagaimana bisa bangkrut? Ya, negara yang kaya, tapi penduduknya kere. Ayam mati di lumbung padi. Ada banyak sekali negara miskin, penduduknya miskin. Ada banyak sekali negara miskin yang penduduknya kaya. Misalnya Singapura kan negara miskin, nggak punya apa-apa kan. Tapi penduduknya kaya. Ya. Nah, Indonesia ini negara yang kaya tapi penduduknya miskin. Ya. Sri Mulyani ini berarti sudah 15 tahun ya, kurang lebih ya. 15 tahun jadi Menteri Keuangan, lebih lama daripada presidennya. Kalau negara dalam kondisi seperti Indonesia ini yang paling penting adalah Menteri Keuangannya, ya. Perusahaan-perusahaan itu yang lagi goyang itu, yang paling penting itu Menteri Keuangannya, ya. Manajer keuangan, direktur keuangan. Nah, sekarang kalau direktur keuangannya udah nyerah, wah ya tamat. Ya, dan Indonesia berkali-kali diselamatkan dari kebangkrutan itu oleh Sri Mulyani. Saya bukannya mau memuji-muji, bukan, tapi kita terima fakta ya bahwa Sri Mulyani ini adalah salah satu menteri ya, mungkin satu-satunya ya menteri yang menyelamatkan Indonesia ya dari kebangkrutan. Dengan segudang prestasinya. Ya, saya tidak silau dengan prestasi. Kadang-kadang orang jalanan lebih pintar daripada orang yang diakui prestasinya oleh dunia ya. Kadang-kadang ya muncul. Tapi kalau kita ngelihat ya si Yudi Purbaya ini kan pengalamannya cuma di pasar saham saja, di dana reksa saja. Lalu dia jadi menteri, dia bisa apa kira-kira? Ya kan? Kira-kira dia bisa apa? Saya kok ragu. Jangan-jangan tahun depan aja Indonesia udah bubar. Prediksi kita ya, prediksi kita 2030 tahun depan aja udah bubar. Saya kira salah langkah ya. Tapi memang udah mutung ya, difitnah begitu rupa Sri Mulyani. Dia yang paling berjasa, bukan Jokowi, bukan SBY. Ya presiden mah cuman politik ya, cuman buat menyenangkan, memuaskan orgasme spiritual, orgasme politik yang lagi sange dari para partai. Tapi Menteri Keuangan inilah yang paling berperan. Mau apa kita ini? Dengan Sri Mulyani mundur, ya mutunglah. Udah begitu, tekanannya begitu besar. Ya, rumahnya dijarah. Sama seperti Menteri Nadiem Karim ya. Kasihan ya. Saya sih yakin Nadiem Karim itu tidak korupsi ya. Itu memang dijebak gitu ya. Ya itulah Indonesia ya. Saya kira memang tidak pantas Indonesia itu jadi sebuah negara. Tidak pantas.
Cara berdirinya negara Indonesia dengan menipu banyak orang ya, yang akhirnya korbannya banyak. Soekarno itu menipu banyak orang ya, si Soekarno ini. Jadi korbannya banyak. Kalau Anda berpikir Indonesia akan makmur, Anda sedang masturbasi. Para pendeta-pendeta yang berpikir Indonesia akan makmur dalam waktu dekat ini hanya masturbasi. Indonesia itu harus bubar dulu. Harus bubar dulu, ngerasain pahit dulu kehancuran. Baru nanti anak-anak mudanya ganti semua ya. Menggantikan orang-orang tuanya. Satu generasi, saya dulu sudah pernah bilang berkali-kali. Untuk bisa memakmurkan Indonesia itu butuh satu generasi itu digenosida, dibunuh. Hilang, tidak boleh ada pengaruhnya. Ya, satu generasi ya. Diganti nanti generasi yang idealis, kejam ya. Ya mungkin ya itulah cikal bakal komunisme baru, neo-komunis Indonesia. Bisa jadi ya. Kalau nggak bisa. Ya, kalau Islam Pak gantiin, nggak bisa tambah hancur. Kalau dengan Islam tambah hancur Indonesia. Ya, wah susah. Pokoknya ini sudah sulit Indonesia ini. Ya, kalian orang gereja pun berdoa, Tuhan tidak akan jawab. Apalagi orang agama lain, orang Kristen aja doanya nggak dijawab, apalagi yang agama lain ya kan. Nggak akan jawab. Setan jawab iya. Nggak bisa. Caranya hanya dengan cara apa? Menyingkirkan Islam. Satu generasi hilang. Gereja, saat pendeta-pendetanya satu generasi hilang. Pendetanya korup kok. Pendetanya saja korup. Gimana kamu mau dilawat Tuhan Indonesia? Pendetanya saja korup ya. Makin hari makin parah ya, makin kacau ya Indonesia ini. Ya hanya bisa dengan itu tadi, satu generasi hilang. Nah pertanyaannya ya, andai Ahok jadi jaksa agung, andai kata Ahok jadi jaksa agung, apakah kan berdampak? Ya kan Ahok kan bilang kan saya mau jadi jaksa agung gitu kan, apakah berdampak? Ya, Anda boleh beropini ya, bebas. Kalau Ahok jadi presiden sekalipun, apakah berdampak? Semua boleh ngomong ya, boleh bebas bicara. Tapi saya kasih tahu Anda ya, kalau Tommy Winata yang jadi presiden Indonesia baru berdampak. Kalau Tommy Winata yang jadi presiden Indonesia itu baru berdampak ya, baru bisa tuh. Oke, kita semua yang sudah jadi co-host silakan berpartisipasi, Pak Andi ya, Bu Ellen silakan, semua boleh pertanyaannya ya. Andai kata Ahok jadi jaksa agung atau presiden sekalipun, berdampak enggak? Tapi kalau saya sudah di depan awal ya, kalau Tommy Winata jadi presiden baru mungkin berdampak ya. Oke, silakan mulai. Resen dulu, Bu Ellen silakan. Bu Ellen, ini tumben nih Bu Linda Grace nggak nongol nih, Bu Linda Grace ini. Bu Ellen silakan. Mana nih Bu Ellen? Pak Frans Lisi mau masuk dulu pertama, boleh ya Pak Frans Lisi yang jadi co-host. Kapan aja boleh masuk ya, nyamber ya. Mana nih orang-orang nih? Waduh. Bu Ellen mana Bu Ellen? Pak Frans? Karepet juga boleh ya. Karepet juga mau bicara boleh. Semua boleh. Leong-leong semua. Saya nanggepin Sri Mulyani sebentar Pak Po. Boleh Pak Andi. Itu cara yang paling bagus. Kalau saya ya, soalnya Indonesia ini udah bobrok, udah kanker 4. Kalau saya jadi Sri Mulyani, saya balik ke World Bank. Hidup enak, gaji gede. Udah nggak usah mikirin Indonesia. Bener ya. Cabut aja udah deh. Cabut aja dulu. Kalau saya ya. Kalau saya jadi Sri Mulyani, ngapain kamu gila apa namanya? Gila kedudukan tapi rumah sampai dijarah hancur gitu. Ngapain coba? Ngapain hidup begituan? Hidup tenang aja kan, dia udah jadi grandma kan, udah punya cucu kan. Ya udah tinggal hidup tenang aja, balik ke World Bank, gaji gede, enak, kerjaan. Itu aja sih kalau menurut saya. Betul tuh
Nah, pertanyaannya itu dia dipecat atau dia mengundurkan diri. Kalau menurut saya dia mengundurkan diri, soalnya dia juga frustrasi dan juga sakit hati Frustrasi melihat lah, sakit rumah. hati. Sakit Iya, hati. melihat rumahnya yang begitu Itu kan dihancurin masa penghinaan, sampai Pak. begitu, Kan hah? masalah harta tapi penghinaan itu. Iya, Yang mati-matian berjuang buat Indonesia malah dijarah, itu kan penghinaan, Pak. apa iya apa hubungannya DPR sama dia? Tapi dia jadi target, yang ngapain lagi? Kalau kalau saya sih, udah benar dia cabut. Itu aja sih Pak Pol. Lanjut yang lain. Silakan kasih pencerahan kepada rakyat jelata. Tes suara Pak Paul, Silakan, Om Bung. tes suara. Aduh, ini Mantap. menarik ya Iya, topik hari ini ini. sudah diduga ya. Sudah diduga. Sudah diduga. Tapi kalau menurut saya sih sepertinya dia yang minta mundur Pak Paul gitu. Iyalah. Sepertinya dia yang minta mundur. Dari sisi kebijakan, saya kan ekonom. Saya tahu bagaimana Sri Mulyani melaksanakan kebijakan. Jadi Pak, tes ya, suara Pak Paul, ya, apakah oke, terdengar? lanjut. Ya, tadi ketutup ya mikrofonnya ya. Lanjut. Ya, sampai di mana Pak Paul tadi? Pas ketutupnya. Baru sebentar kok sampai tadi pendapat tadi. Hmm? Halo? Ya, sampai di mana Pak? Ada yang nutup tadi kayaknya. Nggak tahu, salah satu co-host mungkin kelihatannya. Jadi, Gitu. Nggak apa-apa, lanjut aja, jadi lanjut. iya, jadi sebetulnya apapun rumusan yang dilakukan oleh ekonom itu sama aja Pak Paul. Mau Sri Mulyani, mau siapapun dengan kondisi Konoha sekarang ini, jurusnya akan sama, ya. Jadi ini kan kepentingannya ini kepentingan program-programnya para politisi, para ketua partai, anggota-anggota DPR. Ini kan semua ini kan hidupnya dari anggaran pemerintah, ya. Hidupnya dari anggaran pemerintah. Nah, jadi mau siapapun nanti yang akan jadi ini, ya tetap akan sama. Sebetulnya kalau Bu Sri Mulyani dari awal kabinet ini dia tidak masuk lagi ke dalam kabinet, saya kira waktu itu lebih bijaksana. Kenapa? Dengan cara demikian dia namanya tetap bagus Pak Paul. Ini kan jadi buruk namanya kan, seolah-olah kenaikan pajak, kenaikan biaya hidup, terus kemudian semuanya itu ditimpakan kepada Sri Mulyani seorang. Kan itu kan sekarang ini masalahnya. Padahal rumus untuk mengatasi kebijakan ekonomi itu teorinya hampir sama, Pak. Mau ekonom yang manapun. Nah, yang sekarang kalau misalkan ada ekonom yang baru, oke lah. Saya lihat yang baru ini banyak kan jadi staf di Dana Reksa dan di perusahaan. Jadi staf ahli. Jadi dia ini belum pernah menjadi seorang pelaksana kegiatan ekonomi atau pembuat kebijakan, tapi hanya menjadi staf ahli, Pak Paul. Nah, orang-orang seperti menteri yang baru ini, saya kira jam terbangnya masih kurang, belum teruji gitu ya. Itu dia belum teruji. Nah, kemudian juga yang berikut, yang kita harus lihat, kemampuan seorang menteri keuangan itu adalah bagaimana dia bisa mengumpulkan dana, mendapatkan uang dari luar, baik itu pinjaman atau misalkan investasi atau apapun ya. Bagaimana mengelola aset atau kekayaan negara supaya bisa menjadikan income gitu. Nah, yang paling lucu ketika Sri Mulyani jadi menteri di awal pemerintahnya Pak Prabowo ini, dia nggak tahu itu yang namanya Danantara itu, Pak Paul. Sesudah dia jadi menteri, Danantara baru dibentuk. Itu di luar program yang dia perkirakan sebelumnya. Jadi banyak kejutan-kejutan juga buat beliau gitu sebagai seorang menteri keuangan. Jadi banyak yang tertutup ini. Nah, yang kita lihat calon menteri yang baru ini orangnya LBP Pak Paul. Ya. Orangnya Darth Vader ini. Nah, kita lihat apakah nanti dia ini akan memberikan keuntungan kepada oligarki yang ada di belakang LBP ataupun konco-konconya LBP ataupun kepada geng Solo, kita nggak tahu juga, Pak. Karena kalau lihat rekam jejaknya, saya udah kirim ke Pak Paul juga itu ada beberapa, tapi nanti coba saya cek lagi. Nah, ini kelihatannya bukan orang yang baru, orangnya geng Solo sepertinya gitu, atau orang paling tidak orangnya LBP gitu. Nah, basicnya dia S1-nya dia di bidang teknik, S2, S3-nya ekonomi. Biasanya kalau orang yang
ekonom yang bukan basic S1-nya bukan orang ekonomi, dia tidak terikat dengan pakem ideologi. Ideologi kalau kita lihat dalam ilmu ekonomi ada Keynesian, ada yang namanya ekonomi klasik, ada yang namanya macam-macam. Dia tidak terikat dengan pakem ideologi. Cenderung akan seperti orang-orang teknik yang jadi ekonom seperti Pak Rizal Ramli dulu. Ya, dia cenderung dengan jurus yang pragmatis. Tetapi ada saya lihat kecenderungan hari ini pasar merespon Menteri Keuangan yang baru ini dengan negatif. IHSG turun ya. Nah, ini juga masih proses ini. Apakah besok akan makin turun atau bisa rebound, bisa kembali lagi naik? Ya, pasar kelihatannya merespon dengan negatif gitu. Ya dibandingkan dengan ini dianggap masih kalah kelas dengan Sri Mulyani. Kira-kira begitu Pak Paul. Nah, apapun alasan politik di balik penunjukan orang ini, kita nggak tahu. Kalau tadinya saya berpikir siapa ya itu ya Wamen itu ya Thomas Djiwandono masih ponakannya Pak Prabowo. Tapi dia latar belakang ilmunya sejarah. Terus disuruh mengelola keuangan negara. Saya kira nggak akan nyambung. Nah, tadinya saya menduga kalaupun diganti itu yang Wamen yang satu lagi. Yang namanya Suhasil Nazara. Kalau itu memang setahu saya memang ahli fiskal. Tapi kan dia bukan politisi. Dia kan murni sebagai seorang apa? Seorang ya saya kira cantolan dia ke politik juga nggak terlalu kuat karena ini anak nggak suka main politik dari dulu yang setahu saya, hanya dia memang betul-betul akademisi dan orang pintar gitu. Nah kalau yang Wamen yang baru ini yang lulusan ITB ini ya saya nggak tahu apakah dia cukup dikenal nanti oleh lembaga-lembaga keuangan di dunia internasional untuk apa ya untuk bagaimana ya ujung-ujungnya jadi Menteri Keuangan ini tujuannya apa sih Pak Paul? Bagaimana supaya uang datang ke Indonesia ya untuk keperluan pemerintah ya baik itu untuk pembangunan atau untuk operasional atau untuk investasi, intinya di situ aja sih Pak Paul. Saya sih menduga ini baru prediksi ya, bukan berarti saya berpikiran negatif. Saya kira nggak akan banyak perubahan Pak dengan menteri yang baru ini. Saya udah bisa prediksi nggak akan banyak perubahan karena ilmu ekonomi itu ya begitu-begitu aja Pak Paul. Begitu-begitu aja dan ngelihat potensi dasar kita, potensi ekonominya kita sekarang ini di Konoha, juga nggak ada yang sesuatu yang spektakuler, nggak ada yang berlebih gitu. Saya kira nggak akan banyak perubahan. Cuman kelihatannya pergantian ini perlu mungkin satu permintaan pasar supaya seolah-olah sekarang kan semua yang buruk kan ditimpakan kepada Sri Mulyani. Nah yang kedua ya apa namanya ya ganti suasana. Yang ketiga ya mungkin karena Ibu Sri Mulyaninya memang sudah nggak mau lagi. Ya bagaimana orang rumah dirusak begitu, terus dia masih mau menjabat di situ. Ya males lah gitu. Kalau saya pun jadi menteri disuruh begitu, mending saya pergi ke luar negeri Pak Paul, kerja di lembaga keuangan asing. Gitu kira-kira Pak Paul. Terima kasih Pak Paul. Silakan. Nggak akan ada hasil yang jeblok iya. Balik lagi ya, prinsip-prinsip ekonomi kan hanya itu saja. Tinggal bagaimana cara mengimplementasikannya. Sedangkan di Indonesia ini kan untuk mengimplementasikan semua yang keahlian yang Anda miliki kan nggak bisa. Ya kan? Karena semuanya sange. Ya, semuanya minta. Ini gimana? Jadi lebih banyak berintriknya, lebih sibuk dengan deal-deal dari antar partai, antar kepentingan daripada mengimplementasikan. Beda dengan di Singapura, ya kan? Beda dengan di Eropa. Itu benar-benar skill sangat diperlukan memang. Tapi bisa jadi ya Sri Mulyani sendiri skillnya ada nggak dipakai. Kalau si Purbaya ini namanya orangnya rada narsis ya, rada narsis. Dia rupanya terlalu gembira jadi menteri. Mimpi apa dia gitu ya bisa jadi menteri ya. Tapi saya rasa dalam suasana begini untuk menjadi menteri, dia tuh ada korbannya, ada tumbalnya, atau ada setorannya. Ya menurut saya kok ya jadi malah parah ya. Kecuali dia orang yang berani ya, orang yang berani untuk melawan arus. Kalau sekarang kalau Anda berkompromi habis. Kalau Anda jadi menteri lalu berkompromi dengan semua kebijakan polisi Anda itu ya selesai. Kelar Indonesia.
Ya, apalagi Anda cuma mau numpang nampang aja. Sama seperti si Purbaya ini kan kelihatannya ininya nggak ada ya, skillnya nggak ada. Cuma numpang nampang aja. Itu bahayanya itu ya. Oke, balik lagi ya, kembali ke... Ya, jadi gini Pak Paul, kalau saya ngelihat si Purbaya ini, ya seperti Pak Paul bilang, tidak akan banyak perubahan kebijakan yang berarti. Ya paling-paling dia cuma nambahin CV-nya bahwa dia pernah jadi Menteri Keuangan. Kemampuan dia sebagai seorang pelaksana atau eksekutor di lapangan belum pernah terbukti. Ya dia hanya semacam kayak think tank ataupun misalkan penasehat atau inilah di apa itu departemen maritimnya ketika masih dipimpin sama LBP. Kemudian dia lama juga di Dana Reksa gitu. Nah, sekarang yang timbul berita di publik itu bahwa dia ini orangnya sederhana, makan mau di kantin kantor gitu, orangnya ini. Jadi mulailah timbul upaya-upaya apa pemitosan ataupun pembentukan ini ya, pencitraan. Tetapi dari video yang kemarin yang tadi saya barusan terima, katanya, "Oh, ini gampang, saya bisa atasi semuanya. Ini nanti begini." Lah, ini udah jelas gitu saya bisa atasin, tapi saya justru dengan dia ngomong begitu saya nggak yakin dia berhasil Pak Paul. Kemungkinan ini orang akan gagal Pak Paul, ya akan gagal sepertinya, terlalu overconfident dan terlalu overclaim menurut saya. Silakan Pak Paul. Berat, nggak bisa. Purbaya ini nggak bisa. Ya, beda dengan kalau ya susah ya. Kalau punya skill pun dijegal ya. Sekarang ini udah nggak bisa. Ya, kecuali dari Prabowo-nya. Yang dibutuhkan adalah Prabowo membackup Sri Mulyani at any cost. Tapi masalahnya kan nggak begitu. Semua terjadi tarik-menarik kepentingan kan. Jadi punya skill pun nggak bisa. Sri Mulyani nggak bakal bisa. Sama seperti Nadiem itu ya. Akhirnya malah menjeblos iya. Ya. Jadi malah kejeblos iya, kejeblos. Namanya Purbaya ini orangnya narsis kelihatannya dia itu ya. Saya kira ya berat ya, berat. Berat Indonesia ini udah nggak bisa Tapi gini loh Pak Paul, dikit lagi ya. Sekarang kalau kita balik lagi ke bisnis ya, simple bisnis, neraca pembukuan. Itu kan harus, income kan harus lebih tinggi dari pengeluaran. Sekarang Indonesia ini pengeluaran lebih gede dari income. Bayar interestnya aja nggak bisa-bisa nggak kuat. Terus biarpun kamu taruh orang di sana profesor, doktor, kompresor, nggak bisa betulin. Gimana cara betulin? Yang ini apa namanya ini bunga ini kan harus dibayar tiap bulan. Sedangkan banyak perusahaan yang hengkang itu pajak dari mana? Jadi pemasukan dari mana? Jadi neraca pembukuan nggak pernah seimbang. Nggak peduli kamu taruh, kecuali kalau kamu taruh Tuhan di Menteri Keuangan itu lain lagi. Apapun kepintaran dia, profesor, doktor, kaburator, nggak bisa. Kalau income-nya lebih kecil dari outcome-nya itu gimana caranya? Betulinnya itu gimana? Itu aja sih kalau menurut saya. Doesn't matter who it is yang jadi menteri. Ya kan? Lanjut. Oke. Ya, jadi gini Pak Paul, kalau yang kita lihat ya, orang Indonesia itu nggak kekurangan orang pintar, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Kita lihat Tom Lembong ke laut kan, kita lihat siapa lagi, ya si yang ini Nadiem. Begitu nanti orang-orang pintar ini masuk ke pemerintahan, masuk ke dunia politik, maka tenggelamlah dia. Pasti itu Pak Paul. Kenapa? Karena di Konoha ini nggak ada berkat Pak Paul. Nggak ada berkat. Jadi siapapun yang akan dimasukkan ke dalam birokrasi sepintar apapun, nggak akan ada keberhasilan. Nggak bakalan ada berhasil Pak Paul. Perhatikanlah gitu ya. Apa karena kita ngutukin Israel terus atau karena apa? Nggak ngerti saya sampai sekarang. Silakan Pak Paul. Ya berat memang ya. Ya balik lagi ya. Sekarang ini pengalihan isunya adalah karena asing. Saya sebenarnya kan kejadian-kejadian ini adalah kejadian spontan. Selalu narasinya adalah dalangnya. Selalu narasinya adalah ada provokatornya. Ya provokatornya ya orang Arab itulah, orang Yaman itulah. Ya kan, yang pengen mendirikan negara Islam. Apa kepentingannya Yahudi dengan Indonesia? Nggak ada. Ya kan? Tetapi kalau memang kurang ajar Indonesia ya dibubarin, dibatukin sama orang Yahudi.
Ya, balik lagi fokus ya kita ya. Ya, kalau Ahok yang jadi jaksa agung atau presiden sekalipun, bagaimana? Silakan Pak Andi sama Om Bung Toba. Kalau Ahok jadi jaksa agung dengan sistem yang ada sekarang ini, nggak ada gunanya Pak Paul. Kita dulu pernah punya Baharudin Lopa ya, kurang apa dia dulu gitu. Tiba-tiba mati mendadak, nggak tahu diracun atau bagaimana, nggak jelas juga itu. Pokoknya nggak jelas lah pokoknya. Jadi sistem kita ini etos kerjanya, budayanya udah berbeda Pak. Mau orang sebagus apapun dimasukkan ke dalam sistem hukum, ekonomi, politik di Konoha ini akan rusak, ya pasti rusak, nggak akan berhasil. Dulu kita bisa maju ya karena memang Belanda yang pegang, kolonial ya. Tapi begitu Belanda keluar, apa yang terjadi? Belum pernah anggaran pemerintah, fiskal pemerintah itu positif atau punya tabungan negara atau apa, nggak ada. Punya tabungan itu lumayan juga karena kenaikan harga minyak di tahun 1973, dampak dari Perang Yom Kippur. Di situ pemerintah bisa punya penerimaan lebih banyak untuk membangun sekolah-sekolah dan membangun ya macam-macam lah, puskesmas, fasilitas kesehatan. Tapi setahu saya kita nggak pernah punya dana yang cukup dan Orde Baru itu bisa hidup. Karena apa? Karena Freeport Pak Paul, ya. Karena ada uang dari Freeport sama dari Amerika. Jadi siapapun menteri keuangannya selalu harus bisa menutupi defisit transaksi berjalan, ya. Kalau neraca perdagangan saja oke lah, tapi kalau neraca transaksi berjalan, kayaknya kita dari zaman kita merdeka itu susah kayaknya. Dari dulu tetap ngutang. Soekarno emang nggak ngutang? Ngutang juga, ya. Soeharto ngutang, tapi dia atur terminologi pembayarannya, ya meskipun tetap berhutang. Orde Reformasi ngutang juga. Tapi paling parah hutangnya di zaman Mulyono, Pak Paul. Gila-gilaan. Ya, proyek mercusuar. Silakan Pak Paul. Pak Andi, mana Pak Andi? Gini Ompong, satu-satunya yang bisa menurut saya ya, yang kelihatannya bisa, itu ibu kota pindah ke IKN tuh, udah ke IKN udah jadi, pindah sana, udah leave Jakarta, leave Bogor, terus presidennya Ahok, itu mungkin masih ada kemungkinan, terus ormas, soalnya kan kalau tetap di Jakarta, ini pengaruh ormas-ormas ini terlalu tinggi. Ya, satu, kedua, membubarkan ormas ini juga nggak gampang kan. Contoh soal EPI, HTI udah dibubarkan. Tapi orang-orangnya kan sama, dia cuma ganti nama ormasnya. Jadi kalau bisa tinggalin Jawa deh. Jawa ini udah barang rusak deh. Isinya ormas-ormas celannya cingkrang. Ya kan? Orang-orang yang gila agama. Itu kemungkinan ada kesempatan. Ahok jadi presiden, pindah ke IKN, udah jauh dari Jawa. Nah, itu mungkin Indonesia masih bisa bersatu. Otherwise bubar deh Indonesia kalau menurut saya ya. Jadi problemnya itu kankernya di Indonesia ini. Kankernya ini ya ormas yang kelihatannya pada ketakutan sama si ormas ini. Itu aja sih kalau menurut saya. Ya kan? Lanjut. Tadinya saya kira pemerintah mau melakukan pengetatan anggaran dengan mengurangi kabinet, ya, mengurangi menteri, mengurangi apa. Tapi ini ada tambah departemen lagi yang baru, departemen haji kalau nggak salah, malah bertambah gitu. Jadi selama kita nggak bisa meningkatkan efisiensi, ya tetap pengeluaran kan persoalannya kan di Konoha ini kan pengeluarannya yang gede kan gitu kan. Selama ini mau pengeluaran dengan besar-besaran, ya tanpa ada sumber pemasukan yang diperkirakan bisa menutupi gitu. Saya kira sulit Pak, tapi kelihatannya yang berkuasa kan masih punya banyak mimpi, ya. Tetapi tidak bisa didukung oleh perekonomian Konoha ini kan itu persoalannya. Nah, harusnya kita melakukan pengurangan ya menteri, pengurangan komisaris, pengurangan ya segala macam pejabat-pejabat itulah. Ya fokus kepada rakyat, tapi ini enggak. Mereka kan tetap mau dengan program-program mercusuar dan program-program yang menurut mereka itu bisa meninggalkan legacy.
Tetapi itu nanti akan membuat mesin perekonomian akan bergerak semakin berat, Pak Paul, gitu. Jadi mau Sri Mulyani, mau si Purboyo, mau siapapun, sulit. Kenapa? Artinya kita kalau mau mengurangi pengeluaran nggak bisa. Kenapa? Ya karena programnya nggak dikurangi, nggak dilakukan efisiensi. Gitu kira-kira Pak Paul. Silakan Pak Paul. Nah itu balik lagi Pak Ompong, kalau kita mau fair, kenapa nggak ada Department of Holy Land? Kenapa mesti Department of itu Haji? Kita juga bisa minta Department of Holy Land. Jadi subsidi orang-orang Kristen yang mau ke Holy Land. Ya kan, kalau mau fair, kita balik lagi ke Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa atau ke Allahan yang Maha Esa, itu balik lagi. Ini satu-satunya cara yaitu bottom line ya, itu separated church and state, yang meninggalkan agama dengan urusan agama. Ya, itu aja sih. Kalau selama itu nggak bisa, we're stagnant, berjalan di tempat. Oke lah. Jadi ini kita ada Kementerian Agama, ada Kementerian Haji. Ya, tapi Kementerian Agamanya tuh tidak memfasilitasi kepentingan minoritas gitu ya. Tidak mempermudah orang untuk memenuhi hak-haknya sebagai minoritas. Terus tambah lagi Kementerian Haji. Nah, mendingan Kementerian Agamanya dibubarin saja kalau memang nggak ini. Kita juga tanpa Kementerian Agama yang minoritas aman-aman aja kok. Ya, selamat-selamat aja gitu. Nah, jadi gunanya apa? Gunanya sepertinya hanya menambah pos aja, Pak. Pos menteri gitu, nambah pengeluaran tunjangan gaji dan jabatan. Kira-kira begitu, Pak Andi. Silakan, Pak Paul. Ya, memang sudah tamat. Susah. Ya, ini Pak Frans tadi sudah. Pak Frans dulu silakan.